TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Dari 11.000 menjadi 14.000, benar. Begitu ya. Jadi karena ada perubahan ini, dibatalkanlah perjanjian itu. Benar Pak, memang di dalam kontrak kami itu sudah tertuang apabila adanya terjadi perubahan di peraturan Permendag dari segi DMO DPO ataupun HET, maka kontrak tersebut batal demi hukum kepada kedua belah pihak. Nah, jadi soal kan begini, dengan adanya pembatalan ini kan seakan-akan berarti saudara kan belum memenuhi DMO dong. Bagaimana saudara bisa jelaskan itu? Jadi Pak, PE terhadap pembatalan tadi itu tidak kami gunakan. Kami tidak ada gunakan Pak. Oh, jadi setelah PE itu keluar, dibatalkan, PE itu nggak saudara gunakan untuk ekspor? Tidak Pak. Tidak digunakan ya? Tidak. Oh, jadi tidak bisa dihitung bahwa termasuk DMO lagi itu ya? Menurut saya tidak Pak. Karena tidak Anda gunakan. Benar. Ini ya, inti jawaban saudara ya. PE tersebut selanjutnya saudara tidak gunakan lagi, sehingga tidak bisa dipergunakan sebagai dasar perhitungan DMO lagi. Benar. Ya. Kenapa saudara tidak pergunakan? Karena Pak, pada saat itu peraturan sudah berubah dan untuk ekspor itu sudah tidak memerlukan PE. Saya coba lihat ya, tanggal 16 itu PE keluar kan? Benar. Tanggal 17 ada peraturan yang keluar nggak? Tanggal 17 itu keluar peraturan yang mengatakan mulai dari tanggal 20 ekspor sudah tidak perlu memerlukan persetujuan ekspor dan semua PE yang ada itu dicabut dan dianggap batal. Oh, jadi tanggal 16 itu dikeluarkan PE. Kan ini kan, PE keluar tanggal 16. Tapi besoknya keluar peraturan mengatakan PE yang dipakai itu nggak berlaku lagi gitu. Benar. Jadi seakan-akan PE dibuat untuk dibatalkan kira-kira gitu ini ya. Benar Pak. Bukan untuk dipakai ya, tadi batalkan ya. Karena 16 keluar, 17 dibatalin gitu. Sehingga Benar, saudara merasa tidak perlu lagi memenuhi DMO-nya di sini ya. Karena Benar. Anda juga tidak gunakan lagi itu. Benar Pak. Ini faktanya. Oke. Lantas yang kedua, tadi ada tidak jelas tentang realisasi distribusi. Ya kan? Selalu dibuat dalam realisasi distribusi ini selalu dilihat tanggal-tanggal 5 Februari, ada yang 7 Februari dan sebagainya. Ya. Apa yang bagaimana pengetahuan saudara atau pemahaman saudara bahwa saudara betul-betul sudah memenuhi realisasi distribusi ini? Apa patokan saudara? Jadi Pak, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kami ini kan produsen. Jadi kami setelah memproduksi, menyiapkan kargo dan sudah melakukan penjualan dan DO sudah diberikan kepada distributor kami dan mereka itu boleh sudah setiap saat datang ke pabrik untuk mengambil kargo tersebut. Itu sampai di sana Pak, tugas kami Pak. Oh, jadi gini ya. Jadi PO dikeluarkan oleh si pembeli, purchase order. Ada purchase ordernya, order pembelian namanya kan? Benar. Begitu. Kemudian saudara mengeluarkan surat DO delivery order. Benar. Serahkan pada si pembeli. Benar. Kemudian saudara keluarkan faktur pajak. Benar. Begitu ya? Ya. Bagi yang WAPU tentu yang bayar pajaknya WAPU seperti PPI. Ya, benar. tapi kalau umpamanya yang tidak, Anda bayar dulu, talangi pajaknya, bayar pajaknya. Benar. Begitu ya. Benar. Nah, sekarang kalau DO sudah diberikan kepada si pembeli, saudara merasa sudah tugas Anda selesai? Selesai Pak. Kenapa? Kami kan produsen Pak. Jadi itu sudah di pekerjaan di D1 ke D2-nya Pak. Jadi artinya kalau DO sudah dikasih, setiap saat hari itu juga bisa diambil mereka Bisa. barangnya. Bisa. Nah, kalau mereka tidak ambil barangnya pada waktu itu, yang salah siapa? Harus ditanyakan kepada mereka Pak. Kenapa tidak diambil gitu barangnya? Benar. Oh,
Jadi bagi saudara sebagai produsen, kewajiban Anda keluarkan DO. Pengertian saudara, kalau DO sudah keluar, pada saat detik DO keluar, barang sudah harus ready. Benar. Sudah ready. Dan memang nyatanya barang sudah ready pada waktu itu. Ready, Pak. Ready ya. Nah, apakah juga itu sama, artinya itu sama dengan di dalam kontrak disebutkan di sini saya lihat bahwa syarat penyerahan SOB Dumai umpamanya. Apa artinya itu? Iya. FOB Dumai, Pak. Ya, FOB Dumai. Nah, itu artinya itu berarti untuk yang penjualan ke BKP. Nah, itu artinya dari PT BKP yang harus mencari kapal untuk menjemput minyaknya tersebut di pabrik kami. Jadi pabrik minyaknya sudah siap, hanya menunggu kapal dari BKP untuk datang. Jadi artinya setelah DO saudara keluarkan, barang Anda siapkan, itu urusan si pembeli yang mengangkut barangnya mau kapan gitu. Benar. Karena saudara tidak mau menanggung risiko kalau kapalnya nanti tidak datang-datang, jadi Anda yang salah gitu kan. Pokoknya setelah DO keluar, barang ready, ya terserah dia mau ambil kapan gitu. Benar. Itu sebabnya saudara katakan bahwa realisasi sudah terjadi dari pihak saudara. Benar. Itu sebabnya saudara katakan di dalam sini bahwa realisasi yang dilaporkan pada waktu permohonan PE seperti itu. Benar. Betul saudara sudah keluarkan semua DO-nya? Betul, Pak. Betul ya. Pajak juga sudah saudara keluarkan juga. Betul, Pak. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang yang batal tadi. Tadi dikatakan bahwa setelah batal, maka katanya diganti dengan uang. Itu yang mana dengan diganti dengan uang? Tadi itu, Pak, yang BKP, Pak, yang terakhir. Yang BKP. Benar. Yang 275 itu ya. Iya, benar. Nah, seharusnya pakai curah. Benar. Yang lainnya semua diganti dengan curah. Yang lain semuanya sudah dengan curah. Gantinya. Benar. Pembatalan yang pertama Curah. dengan curah juga diganti. Walaupun sudah batal, saudara tetap kirim. Kan BKP kan sudah kirim duluan. Walaupun sudah dibatalkan, tetap saudara kirim barangnya kepada BKP. Jadi kalau yang ada sudah didistribusikan oleh BKP itu semuanya kami sudah gantikan minyaknya. Kecuali yang tadi 200 tadi sisa sesuai kesepakatan antara kami dengan si BKP itu kami langsung melakukan kompensasi dengan nilai. Jadi artinya saudara belilah barang itu jadinya begitu ya, dibayarlah Benar. dengan uang gitu ya. Benar. Apakah juga karena memang pada tanggal 17 juga sudah ada keluar peraturan tidak ada lagi ekspor lagi? Itu juga pemahaman saudara? Iya, jadi semua kontrak yang tidak realisasi itu, Pak, gara-gara memang dari penggantian peraturan-peraturan. Nah, kalau tidak ada penggantian peraturan, semuanya pasti terrealisasikan, Pak. Memang saya lihat di sini ya, ada peraturannya ini keluar tanggal 16 kan. PE saudara keluar tanggal 16. Benar, Pak. Ya kan? Terus surat Permendak keluar juga tanggal 16 ya. Benar. Tanggal 16 juga yang mengatakan HT naik hari yang sama. Jadi Benar. pagi keluar PE kira-kira begitu, kemudian Permendak keluar juga tanggal 11. Tanggal 16. Benar, Pak. Kemudian setelah karena keluar Anda batalkan. Benar. Setelah batalkan 17-nya dicabut lagi peraturannya. Benar. Jadi Hari yang sama. iya, jadi Pak mungkin saya bisa tambahkan sedikit di tanggal 15 setelah pas conference dari Pak Menko Ekonomi itu ada dilakukan meeting. Kami diundang dengan beberapa pelaku usaha lainnya. Di sana itu Pak Menko menegaskan Pak Mendak untuk cepat melakukan mengeluarkan peraturan-peraturan perubahan, Pak Menprint untuk cepat melakukan program peraturan terhadap program yang baru. Kira-kira seperti itu, Pak. Pertanyaan saya, apakah ada informasi bagi saudara? Toh tanggal 17 ada perubahan atau tanggal 11 ada perubahan Permendak.
Ya kan, tanggal 16. Nomor 11. Iya. Ya kan? Apakah saudara punya informasi kenapa dikeluarkan lagi PE-nya tanggal 16? Kalau toh dia mereka udah tahu bahwa itu akan dibatalkan juga. Saya tidak mengerti, Pak. Iya kan, aneh kan? PE keluar 16. Permendak keluar juga tanggal 16. Besoknya dicabut. Kan PE-nya ini buat seakan-akan ini mau dibatalkan doang kan, bukan untuk dipakai. Tahu ada informasi mengenai itu? Kenapa? Kami tidak ada informasi itu, Pak. Ini yang menjadi masalah kan begitu ya. Baik, tadi saudara sudah jelaskan, saya ulangi lagi bahwa terpaksa diganti dengan uang itu adalah sesuai dengan kesepakatan berdua kan, karena ini kan kontrak bebas dong, yang mau diganti pakai apapun. Sepanjang Anda tidak gunakan ini sebagai pedoman untuk menggunakan pemenuhan DMO, kan begitu? Benar. Nah, Anda tidak gunakan lagi pembatalan ini sebagai penggunaan DMO kan? Tidak, Pak. Jadi artinya semua saudara katakan DMO sudah terpenuhi, tidak lagi terkait dengan yang dibatalkan ini. Tidak, Tidak Pak. lagi. Tidak, Karena Pak. peraturan sudah berubah. Benar. Gitu. Nah, baik. Kedua, saya supaya linear, supaya nyambung, saya mau langsung tanya kepada BKP. Bagaimana pemahaman keterangan derivatif? Bisa saudara jelaskan? Benar nggak? Untuk bagian yang mana, Pak? Bahwa penjualan saudara BKP tadi itu benar seperti itu, bahwa saudara distribusikan dulu kemudian Betul. diganti curah. Betul. Itu betul semua itu. Betul. Memang kita distribusikan dahulu. Kenapa saudara distribusikan dulu? Oke, ini opini pribadi ya, Pak ya. Satu, memang waktu itu Jangan pendapat saudara. Jangan pendapat lah, faktanya waktu itu. Fakta yang saudara alami pada karena waktu karena begini, Pak Hakim dan bagian dari PHG gitu, bahwasannya saya fokus ke bagian pembelian bahan baku. Nah, sehingga transaksi DMO itu saya yang jalankan. Tapi kenapa keluar dahulu? Itu waktu itu memang ada pembicaraan dengan direksi saya, Pak Jeffrey. Kenapa? Karena ada tuntutan bahwasannya minyak goreng ini wajib tersedia di masyarakat, itu satu. Yang kedua, karena kita memang fokus ke lokal. BKP ini kan fokusnya ke lokal. Nah, sehingga ketika kita ekspor kita kecil, kita distribusikan ke lokal di mana kita tidak memiliki kebun, berarti barang-barang kita itu harganya sangat tinggi karena waktu itu harga marketnya sangat tinggi. Kemudian harus HET 14.000, berarti kita rugi. Nah, akhirnya waktu itu saya nggak tahu, ada pembicaraan mungkin dari direksi saya ke tim Kemendak bahwasannya bagaimana ini kelanjutannya, diperbolehkan atau tidak. Nah, tetapi ketika itu dijalankan berarti diperbolehkan memang barang kita keluar dahulu karena kita besar di lokal, pastinya secara komersil supaya kita nggak rugi. Kenapa? Karena kita juga tidak ada ekspor. Nah, sehingga apa yang keluar itu atas nama rekan-rekan supplier. Nah, begitu Pak penjelasannya. Kalau dari saya pribadi, nanti dikonfirmasi ke direksi saya. Apakah saudara juga membeli barang dengan sistem yang sama juga kepada perusahaan-perusahaan lain, sama seperti dengan Iya. Permata? Iya. Rata-rata semua kontrak kita seperti itu. Oh, rata-rata kontrak saudara seperti itu. Jadi sama, didahulukan dulu, distribusikan dulu, ganti lagi gitu ya? Sama. Jadi bukan hanya Permata Hijau ya? Iya. Bisa saudara bukan siapa aja tuh kira-kira perusahaan? Kita ada beberapa supplier kita rekan. Boleh sebut nama di sini? Boleh. Ada beberapa kita ya pasti yang kerja sama dengan kita ya Saim Darby. Siapa? Saim Darby. Saim Darby. Ya, terus Astra, ALK, semua ya. seperti itu. Nah, awalnya kenapa seperti itu? Saya pernah ikut satu Zoom. Iya. Nah, pada saat satu Zoom itu saya lupa, seingat saya Mahkota Group. Mahkota Group itu dia nggak kerja sama dengan kita. Cuman dia mempertanyakan waktu itu ke Pak IWW seingat saya. Mungkin nanti bisa di cross check Zoom-nya. Waktu itu dia nanya, "Pak, ini saya udah distribusikan kok barangnya belum keluar, PE-nya belum keluar gitu." Terus Pak IWW menjelaskan,
langsung dari tim Musimas, karena dia mahkota itu ke Musimas kirimnya. Musimas itu langsung mempertanyakan, bilang, emang barang kamu kapan datang gitu segala macam. Barang kamu kapan datang? Memang kalau udah datang nggak dikemas dulu segala macam. Terus dipotonglah oleh Pak IWW bahwasannya, nah Pak, saya lupa dari tim mahkota siapa. Nah Pak X gitu ya, kita sebut X. Pak X, nextnya kalau gitu koordinasi dulu supaya nanti barangnya bisa keluar dulu. Kalau barang boleh pinjem barang bahasanya, atau bahasa pastinya saya kurang paham. Tapi intinya adalah pinjam barang. Nah cari nanti koordinasi dulu sebelum deal, cari supplier yang bisa pinjem barang. Nah berarti dari kesempatan itu kita tahu bahwa pinjam barang itu diperbolehkan selama tidak merugikan. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa itu percepatan distribusi. Betul. Jadi benar bahwa bukan hanya Permata Hijau yang melakukan kontrak seperti itu ya. Betul. Saudara juga banyak di kontrak-kontrak yang tadi Betul. ya. Betul. Dan terhadap mereka itu ada masalah nggak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak mempermasalahkan soal itu boleh atau tidak. Ada larangan nggak seperti itu? Kalau larangan bukan saya yang Peraturan kurang. melarang itu nggak ada ya? Saya nggak tahu. Hah? Saya nggak baca peraturan secara detail. Belum pernah baca ya? Secara detailnya nggak baca. Ya sepanjang saudara tahu nggak ada ya larangannya. Yang saudara tahu gitu. Iya, nggak ada. Nggak ada larangannya. Jadi boleh saja gitu ya. Sepanjang saya tahu nggak. Ya boleh aja. Sekarang saya mau tanya dulu mengenai ini kepada saudara yang PPI. Mana tadi? Saudara tadi ini hampir sama, tapi hanya konfirmasi sama persoalannya. Saudara kan melakukan PO-nya kan khusus yang nomor 22030164 yang 1.200.000 ya. Iya. Iya. Ya. Dan juga yang 1.800.000. Iya, Pak. Nah, ini akhirnya dibatalkan juga nih. Iya, Pak. Ada pembatalan per tanggal 16 Maret. Sebabnya apa pembatalannya? Adanya perubahan kebijakan HET. Sama dengan alasan tadi itu. Ada perubahan HET. Iya, perubahan HET. Di dalam perdak nomor berapa? Di sini surat, berdasarkan surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri nomor 84. Oh, edaran itu ya. Iya, Jadi ada perubahan harga gitu. HET. Jadi akhirnya dibatalkan. Iya. Nah, setelah batal apa yang terjadi? Ya, batal, Pak. Jadi ya sudah kontraknya batal. Gitu. Dan ada revisi yang revisi faktur pajak, dan kami mendapatkan invoice atas barang yang kami ambil karena kan term of payment-nya 7 hari setelah pengambilan barang. Begitu. Iya, kemudian kami bayar. Jadi setelah dibatalkan ya selesai. Iya. Tidak ada lagi tuntut menuntut mengenai barang itu, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Soal pajak-pajak nggak ada masalah juga. Karena sudah ada revisi ya sudah. Sudah ada revisi, sudah tidak ada masalah ya. Nah, yang sebelumnya ini semua dijalankan semua. PO-PO sebelumnya. Ya, Iya, sudah dijalankan ya. sudah selesai semua. Nah, saya langsung ke Pak David. Nah, terhadap tadi itu yang satu yang terhadap PPI ini, apakah juga setelah itu dibatalkan? Apakah itu alasan yang sama juga? Alasannya sama Pak, seperti yang BKP tadi BKP Pak. juga. Dan setelah dibatalkan, saudara gunakan nggak Tidak, PPE itu? tidak digunakan Pak. Tidak digunakan lagi. Saudara tidak gunakan lagi sebagai pemotongan DME yang 20% itu? Benar Pak, tidak digunakan PI-nya Pak. Tidak digunakan lagi. Alasannya seperti sama tadi. Benar. Ya, saya nggak ulangi lagi. Jadi alasan daripada ada perubahan harga, kemudian tanggal 17 juga ada peraturan tidak dipakai lagi, saudara tidak pakai lagi. Benar. Begitu ya. Kalau yang Pak Asin bagaimana? Ada pembatalan juga seperti itu sama ya alasannya nih. Persis sama. Saya nggak ulangi lagi ya. Persis sama kejadiannya dengan yang dikatakan oleh Pak David. Itu benar seperti itu ya. Jadi memang karena ada peraturan perubahan harga sehingga batal dan selesai. Iya benar. Baik. Saya pindah kepada topik yang lain, Saudara David ya.
Saudara tadi menjelaskan bahwa Stanley ini adalah general manager, ya. Apakah Stanley ini diberikan kewenangan bertindak atau gini? Perusahaan saudara itu Permata Hijau Group itu yang mewakili perusahaan itu siapa? Stanley atau direksi? Direksi. Direksi. Jadi Stanley nggak bisa mewakili perusahaan. Seharusnya tidak. Tidak ya. Kecuali diberikan kuasa khusus mungkin ya. Benar. Untuk itu pernah diberikan kuasa khusus atau penunjukan khusus untuk Stanley? Tidak ada. Tidak pernah. Ya. Apakah pernah saudara menyuruh saudara Stanley untuk berhubungan, untuk mempengaruhi IWW agar bisa mempercepat PA selama ini? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian saya ingin menanyakan tadi mengenai soal, tadi sudah dijelaskan ada nama daripada Stanley itu di dalam Inatrade. Nah ini harus hati-hati dulu. Yang mengupload saudara katakan tadi itu semua PA itu, permohonan PA itu adalah orang yang di Medan, gitu ya. Benar. Nah menguploadnya itu ke Inatrade atau ke INSW? Ke INSP, Pak. Iya. Saya, Pak. Bukan ke Inatrade kan? Tadi saudara bilang Inatrade. Oke. Bagaimana? Yang benar kemana? INSP, Pak. INSW kan. Jadi orang Medan mengupload ke INSW, baru Inatrade langsung menarik data itu masuk ke Inatrade. Nah, nama Stanley terdaftar itu di INSW atau di Inatrade? Seingat saya tadi yang di... Tadi saudara katakan kan bahwa membuat aplikasinya itu dulu adalah Stanley, sehingga namanya terdaftar di Inatrade. Benar. Nah, tadi kayaknya yang diperlihatkan itu Inatrade, Pak. Inatrade, bukan INSW ya. Bukan. Sehingga pertanyaan saya terakhir adalah apakah selama ini pernah Stanley ini mengupload kepada permohonan EPA ini di sana? Tidak pernah, Pak. Dia pernah mengurusi ini mengenai soal permohonan PE-nya ini, mengenai data-data ini? Tidak ada, Pak. Tidak pernah dia ya. Sehingga dengan demikian saya mau tanya, apakah juga terkait nggak? Apakah dia pernah mengurusi soal perkebunan inti atau tidak perkebunan inti? Stanley ini? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak. Nah kemudian, kan ada perubahan-perubahan karena peraturan ini kan, yang ada sudah ada PE saudara, menurut aturan kan harus kalau ada saudara batalkan. Karena saudara batalkan, menurut peraturan kan saudara harus laporkan perubahan itu, ya kan? Tadi kurang jelas ya, walaupun sudah saudara jawab tapi kurang jelas.